yang sangat kuat, walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Nah itu bisa terjadi kehamilan. Belakangan ini masyarakat tanah air sempat dikejutkan oleh pernyataan salah seorang komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Siti Hikmawati. Siti menjadi buah bibir lantaran mengatakan bahwa seorang perempuan bisa hamil bila berenang di satu kolam renang dengan lawan jenis. Sontak saja, pernyataan itu menimbulkan rasa terkejut dan juga kritikan dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka menganggap ucapan Siti tidak berdasarkan teori dan sangat mengada-ada. Tak bisa dipungkiri lagi, kekuatan kritik warganet di media sosial yang membawa nama Siti Hikmawati mencapai puncak trending topik pembicaraan membuat KPAI akhirnya turun tangan. Sebab tidak main-main, selain dianggap telah memberikan pernyataan keliru yang bisa menimbulkan salah persepsi kepada generasi muda, pernyataan Siti itu juga sudah menjadi perbincangan media asing. Salah satunya adalah media milik Inggris, Daily Star, yang akhirnya turut mengangkat berita tersebut. Kami sampaikan ya bahwa statement ini kan viral bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di katakanlah beberapa media di luar negeri. Ya kita semua harus berhati-hati. Sebenarnya konteksnya bukan hanya KPAI saja secara kelembagaan, tetapi semua pihak termasuk juga pejabat lain memang harus sangat berhati-hati memberikan statement. Siti pun kini disidang oleh Dewan Etik yang dibentuk KPAI khusus untuk membenahi sekaligus merevisi pernyataan yang sudah terlanjur meluas itu. Ketua KPAI menegaskan bahwa pernyataan terkait perempuan bisa hamil karena berenang bersama laki-laki adalah pendapat pribadi Siti dan bukan pandangan yang mewakili KPAI. Ya, perlu kami sampaikan bahwa pernyataan Bu Siti tidak mewakili KPAI secara kelembagaan. Sekali lagi apa yang disampaikan Bu Siti itu adalah sikap pribadi dan bukan sikap kelembagaan KPAI. Pada dasarnya, Siti sudah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan yang dibuatnya melalui keterangan tertulis pada 23 Februari lalu. Namun warganet tidak serta merasa puas dan tetap saja menuntut KPAI untuk memberhentikan Siti dari jabatannya. Terlanjur menyebar luasnya pernyataan Siti Hikmawati pun perlu diluruskan agar tidak terjadi penafsiran di kemudian hari. Terkait benar atau tidaknya ada kemungkinan perempuan hamil ketika berenang bersama laki-laki dibantah keras oleh dokter kandungan Boyke Dianugraha. Dokter Boyke mengatakan mustahil perempuan bisa hamil bila hanya berenang bersama laki-laki. Yang pertama adalah bahwa sperma itu ketika kena air, satu detik dia langsung mati. Apalagi air itu mengandung kaporit. Dan sperma sekuat apapun, ya, karena tidak ada istilah sperma kuat dan sperma yang tidak kuat. Yang ada sperma normal dan sperma yang abnormal. Sperma normal jumlahnya, gerakannya, bentuknya. Nah, sperma abnormal itu juga sama. Kalau jumlahnya kurang dari 15 sampai 60 juta itu biasanya kita sebut dengan zoospermi. Ya, kalau dia itu lelet jalannya, zoospermi. Kalau dia itu bentuknya abnormal, spermanya kepalanya gede misalnya, itu adalah teratozoospermi. Itu yang pertama. Dokter Boyke khawatir bila banyak yang mempercayai kabar tersebut, mereka menjadi takut untuk berenang. Padahal renang adalah salah satu olahraga yang dianjurkan untuk perempuan karena dapat menguatkan otot panggul untuk kebutuhan persalinan dan juga berbagai manfaat positif lainnya. Ketika pria itu juga masuk ke dalam air kolam, alat kelaminnya pasti menciut, ya bukannya dia ereksi, apalagi niatnya ke situ tuh untuk berenang. Jadi ini buat perempuan-perempuan tolong jangan sampai menghentikan kegiatan olahraga renang. Kalau olahraga renang itu yang saya sangat anjurkan buat para wanita. Pertama, mereka-mereka yang berenang itu biasanya tulang panggulnya menjadi kuat sehingga bisa melahirkan dengan normal pun mudah proses persalinannya. Kedua, berenang itu juga kena sinar matahari, vitamin D-nya itu akan diproduksi sehingga ketika memasuki usia menopause, wanita-wanita yang olahraganya renang itu tulangnya nggak mudah keropos. Yang ketiga, daya tahan tubuhnya juga lebih baik karena sinar matahari pada saat berenang yang kena kepada dia itu akan meningkatkan daya tahan tubuh dia sendiri. Itulah banyak sekali mitos-mitos yang harus kita luruskan. Dan
Caranya adalah dengan memberikan pendidikan seks kepada remaja-remaja kita, khususnya kaum milenial, yang selama ini mereka tidak dapat. Karena kan banyak komisi penyiaran dan sebagainya, yang kalau memberikan pendidikan seks itu justru acaranya harus di atas jam 10 malam. Sayang sekali. Pernyataan Komisioner KPAI soal kehamilan akibat berenang yang dicetuskan pada 21 Februari 2020 lalu tidak hanya menimbulkan rasa geram, tetapi juga menggelitik siapapun yang mendengarnya. Artis cantik Cathy Sharon misalnya mengaku cukup terhibur dengan pernyataan Siti, walaupun ia sendiri tidak mempercayai hal tersebut. Menurut saya itu komentar yang sangat menarik. Untuk saya sendiri, maksudnya saya tahu bahwa itu tidak benar ya. Maksudnya kita belajar di sekolah bahwa tidak segampang itu seorang wanita bisa hamil, bukan hanya berendam atau misalnya kebanjiran terus jadi hamil ya. Kalau enggak semua wanita bisa hamil ya. Cuman itu adalah komentar yang sangat menarik dan sekarang kita lihat di masyarakat jadi banyak meme yang lucu-lucu. Jadi sangat menghibur sebenarnya buat saya. Yang nggak tahu yang berstatement saya nggak kenal ya, cuman karena dia punya jabatan di KPAI menurut saya hati-hatilah untuk berkomentar. Kalau emang sudah benar dan emang sudah ada data yang benar ya silakan. Cuman cukup mengagetkan buat orang-orang yang punya ilmu itu. Setidaknya dari kasus ini, presenter Augie Fantinus berharap semua pihak bisa belajar untuk lebih berhati-hati mengeluarkan pendapat. Apalagi bila pendapat tersebut dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki jabatan penting dan dipercaya untuk mengemban tugas mengayomi masyarakat.